teman-teman. Menunggu sebentar. Oke, nampaknya ini meja harus diganti. Terlalu kecil. Cek. Ya. Saya balikkan dulu kamera saya ya. 1, 2, 3. Duduk yang bagus dulu. Oke. Iya, oke. Selamat pagi pemirsa Edis TV dimanapun pemirsa berada. Jumpa kembali ya teman-teman bersama dengan saya dalam acara diskusi lintas agama ataupun program diskusi atau tanya jawab antara Islam dan Kristen teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian seperti biasanya sebelum kita memulai acara teman-teman, saya harus mengingatkan kembali apa fungsi dan kegunaan daripada channel ini. Jadi teman-teman, channel ini adalah channel yang memfasilitasi bertemunya Islam dan Kristen. Itu tujuan utamanya. Untuk apa? Ya, untuk berdiskusi dengan baik ataupun berdebat dengan baik. Makasih Hadi, makasih Bang Hadi. Berdebat ataupun berdiskusi dengan baik. Jadi tanpa saling menghujat begitu. Supaya apa? Supaya yang pihak Islam dan Kristen ini saling memahami gitu loh. Jadi tidak ada fitnah di antara kita, tidak ada pura-pura di antara kita begitu ya. Jangan yang Kristen sebenarnya ngerti itu Islam itu apa gitu. Atau yang Islam ngerti Kristen itu apa, tapi pura-pura nggak ngerti gitu. Ini yang banyak yang terjadi saya lihat seperti itu. Jadi teman-teman, kalau sudah terbangun komunikasi yang baik, maka kita saling mengerti satu sama lain seperti itu. Jadi hubungan kita itu menjadi hubungan yang saling mengerti, gitu ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan teman-teman. Akibat daripada diskusi seperti ini, ya puji Tuhan sudah banyak orang-orang Islam yang bertaubat, sudah berhenti mengikuti Muhammad dan sekarang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Makasih Bang Adi, makasih. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di channel inilah kita mengetahui bagaimana profil Muhammad itu. Di channel ini jugalah kita mengetahui bagaimana profil sosok Sang Mesias yaitu Yesus. Begitu. Dan puji Tuhan setelah kita bongkar, setelah kita melakukan rekonstruksi begitu ya. Berbondong-bondong umat Islam akhirnya memberhentikan Muhammad menjadi seorang yang memerintah hidup mereka dan menjadikan Tuhan Yesus menjadi yang memerintah hidup mereka seperti itu ya. Nah, untuk yang masih di persimpangan jalan, yang masih bingung-bingung, ya jangan dipaksa, belajar lagi gitu ya. Pelajari lagi, tonton lagi, putar-putar ulang lagi, karena mungkin kalau sekali nonton mungkin nggak nyambung begitu ya. Jadi ditonton lagi dan ditonton lagi seperti itu ya. Ya demikianlah pembukaannya. Jadi teman-teman silakan. Bagi teman-teman yang mau ikut bergabung, mau berdiskusi dengan saya, boleh silahkan ya. Silakan mengajukan permintaan naik. Nah jangan lupa teman-teman untuk satu orang love orange-nya, jangan lupa follow akun ini, tap-tap layar ya supaya channel ini direkomendasikan oleh pihak TikTok ya. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mengundang satu pasien kita di sini, ada Muslim Fatan. Mana ini Fatan tadi? Fatan R. Afandi. Fatan R. Afandi. Oke. Selamat pagi Fatan R. Afandi.
Selamat pagi Bang Edis. Ya, silakan Bang Fatan, nyalakan kamera dulu Bang Fatan. Abang ini muslim atau gimana? Sebentar. Muslim Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Mari kita diskusi Ya, dengan ini. baik. Yuk. Apakah Abang di sini sudah sadar begitu dan ingin berhenti menjadi orang Islam dan mau menjadi pengikut Tuhan Yesus atau bagaimana? Silakan. Gelap nih Lagi Bang Fatan. hujan ini. Iya, lagi hujan ini Bang Edis. Tidak kelihatan. Oke, tadi kelihatan. Mana tadi? Jangan ditutupin Bang. Enggak Bang Edis, enggak. Nah, tuh. Dia nutup sendiri ini. Waduh. Soalnya lagi gelap-gelapan ini hujan Bang Edis. Bang Fatan, atau saya turunkan dulu baru naik lagi atau bagaimana? Coba ini. Coba saya turunkan dulu ya, nanti naik lagi ya Bang Fatan ya. Oke. Silakan ya bagi teman-teman yang muslim, mungkin nih Anda mau berikrar, Bang, saya sudah berkali-kali nonton channelmu Bang, udah nggak tahan lagi memang saya untuk meninggalkan agama Islam nih Bang. Boleh, ayo, udah banyak loh, udah nggak kehitung, udah banyak sekali. Ya, yang perempuan, yang laki begitu ya, yang akhirnya memang mengakui bahwa yang saya katakan itu adalah kebenaran. Seperti itu. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Adi Badawi coba. Oke, Adi Badawi nampaknya sudah turun dia ya. Mana tadi sifatan lah ini. Zaman Laya. Oke. Zaman Laya. Oke, selamat pagi Zaman Laya. Selamat pagi Bang. Ya, silakan Bang Zaman Laya. Anda muslim Bang? Lari kabur. Oke, mungkin kita santai-santai dulu saja ya sambil menunggu. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman, untuk teman-teman saudara-saudaraku, ini adalah forum tanya jawab ataupun forum diskusi ataupun debat. Ingat ya teman-teman ya, tanya jawab, diskusi atau debat itu tidaklah sesuatu yang tabu. Maksudnya debat Kristen Islam ya, bukan sesuatu yang tabu. Ini harus kita biasakan begitu. Jadi yang debat itu bukan hanya parpol saja, yang berdebat itu bukan hanya cawapres saja. Bukan hanya calon gubernur, calon bupati, enggak. Dalam di Islam Kristen pun boleh berdebat, tapi ya, dalam perdebatan itu tujuan kita itu adalah menyampaikan kebenaran versi kita dan nanti penonton yang menilai. Jadi bukan ajang caci maki memaki begitu loh. Bukan untuk merusakkan atau meretakkan hubungan antara anak bangsa, tidak. Justru malah memberikan kepada masyarakat itu sebuah edukasi. Apa sih Islam itu? Apa sih Kristen itu? Gitu loh. Karena banyak teman-teman orang Islam itu yang nggak tahu bahwa Muhammad tuh nikahin anak kecil, orang Islam banyak nggak tahu. Ya, Muhammad menyuruh minum air kencing onta itu banyak Islam nggak tahu itu, banyak. Begitu. Nah, coba kalian pertahankan itu. Di mana kebenaran yang kalian gembar-gemborkan? Islam agama yang benar itu. Itu di sebelah mana gitu. Seperti itu. Dan kalian juga boleh mempertanyakan Kristen. Begitu. Ya, inilah fungsinya itu ya, dan itu bukanlah sesuatu yang negatif kalau kalian mau betul-betul mengambil sebuah pelajaran. Seperti itu ya. Silakan. Kita kasih naik ada Arzela. 1, 2, 3. Arzela.
Selamat pagi Arzela. Baru jam 10:30 ya. Arzela, apakah Anda mendengar suara saya? Jangan grogi Arzela, jangan ketakutan. Seandainya kamu ketakutan, boleh didampingi seorang ustadz. Halo? Pagi Bang Ya. Edis, yo. Selamat Aku kok pagi. bisa masuk loh ini. Yo nggak tahu kok tanya saya. Gimana aku Ya, bisa masuk? kan mengajukan permintaan naik. Nah, Kalau ya, Anda tadinya itu Gimana? langsung dimasukkan, padahal yang mau ikutan banyak loh. Ya, alhamdulillah. Kalau Aku mengajukan mau permintaan naik, kalau saya naikkan, itu artinya Anda mengajukan permintaan naik. Karena nggak bisa saya ngait orang begitu kayak ikan gitu, nggak bisa. lah ya, yang minta permintaan naik itu banyak. Kok tahu-tahu aku yang naik, ngono aku ini gumun. Oh ya nggak apa-apa, karena Arzela ini nampaknya seorang muslim, makanya saya utamakan gitu. Silakan Arzela, nyalakan kamera dulu. Apakah Anda seorang muslimah atau bagaimana? Ya muslim gitu aja. Muslim kan kalau perempuan muslimah. Iya. Apakah Anda seorang muslimah, Arzela? Ya muslimah, aku ini perempuan Bang. Lek muslim kan mesti lek perempuan jenenge muslimah. Boleh, ya Ya silakan. sama di Amerika Bang, aku di Indonesia lo jauh. Silakan nyalakan kamera. Arzela, silakan nyalakan kamera. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Sik to Bang, sik carane piye iki? Saya bantu dari sini ya. Saya bantu dari sini. Oke. Tuh, silahkan ditekan tombol simpan atau terima. Saya sudah mengirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Iya. Loh. Berat. Kok ra kena Bang, sik. Atau mungkin tanya anak, tanya anak muda di situ siapa gitu. Ada nggak undangan dari saya untuk menyalakan kamera? Aku sendirian sih toh. Aku kini sendirian. Banyak loh yang mengikuti sampean, kok aku angele rame iki. Yo. Baiklah, saya turunkan dulu ya. Oke, kita kasih naik, ada Maman 1, 2, 3. Maman 1, 2, 3. Ya, silakan Maman 1, 2, 3. Apakah Anda seorang muslim ini? Ini logo Anda ini AC Milan nih. Padahal kata Pak Ustadz, tidak boleh mencintai seorang pemain bola kafir. Siapa yang bilang? Ya, tapi nyalakan kamera dulu. Kamera nyala dulu Bang, baru ngomong Bang. Kalau mau diskusi itu kamera nyala. Itu bukti Anda itu serius, Anda itu percaya kebenaran. Nah, gitu. Silakan Bang. Abang muslim? Iya muslim Bang. Oke, silakan Bang. Abang mau menyampaikan apa? Bang, kalau ini Bang, kalau apa ya Bang? Kalau kita kan beragama. Oke. Tapi yang ngurusin ke agama kita Bang. Bang, bentar Bang. Bukan kita ngurusin agama kalian Bang. Saya ini menjawab orang-orang Islam. Begitu. Di mana orang-orang Islam itu sering mengatakan sesuatu terhadap agama lain. Gitu loh Bang. Nah ini saya tanggapi Bang. Makanya saya bukalah forum. Forum tanya jawab. Supaya apa Bang? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu loh Bang. Ya kan? Selalu aku ikutin kamu, selalu menghujat Islam. Selalu apa? Selalu aku ngikutin kamu. Menghujat? Iya. Bang, saya itu tidak pernah menghujat agama Islam Bang. Saya itu mengatakan yang benar. Seperti tadi contohnya, saya bilang, abang logonya AC Milan. Udah kata Pak Ustadz tidak boleh mencintai pemain bola kafir. Kata Pak Ustadz. Oke, berarti Ustadznya gila berarti. Kan dirinya Bang, prinsip sendiri Bang. Bukan masalah prinsip sendiri-sendiri Bang. Ustadz ini kan kalau berbicara berdasarkan dalil.
Ada dalilnya. Betul? Betul. Oke, coba kita dengarkan dulu. Kita dengarkan Bang ya. Biar ini. Coba Anda dengarkan ini Bang. Dengarkan. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya nggak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Dan banyak itu. Seperti itu. Pemain bola orang kafir. Masih disebut-sebut, dibela. Boleh nggak membela orang kafir? Tidak boleh. Nggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya dalam akidah al-wala wal. Antum mencintai pemain bola kafir. Tidak boleh. Baru Anda pakai baju AC Milan. Makanya saya bilang Bang, jadi orang Islam tuh ruwet. Pasti Anda hidupmu ruwet. Gimana? Masa Anda bilang saya fitnah? Saya kan hanya menyampaikan apa kata Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz menukil dalilnya daripada Al-Quran dan juga hadis. Begitu. Lalu Anda mau bilang saya menghujatnya di mana Bang? Coba. Ah, kabur kan dia. Ya, beginilah teman-teman ya. Terkadang orang-orang itu kaget dan menganggap kita menghujat. Padahal yang kita sampaikan itu adalah tertulis dan dikutip oleh seorang ustadz. Makanya saya bilang teman-teman, banyak orang beragama Islam, banyak orang masih Islam, itu karena dia memang nggak pernah belajar agama Islam. Buktinya kita sampaikan ajaran agama Islam, dia kaget kan dan dia lari. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya teman-teman ya. Fatan tadi ya, ini Fatan tadi yang naik tapi gelap-gelapan. Kita kasih naik Fatan R Afandi. Silakan Bang Fatan. Fatan R Afandi. Ya, sebentar. Oke, saya bantu untuk menyalakan kamera dari sini. Nah, gitu dong Bang Fatan. Bang Fatan, saya tanya dulu Bang, Abang ini Muslim Bang? Saya Muslim Bang Edis. Muslim, silakan Bang. Ya. Apa gerangan Bang Abang naik kemari? Silakan. Intinya pengen mengetahui lebih dalam Kristen lah gitu. Abang Bang pengen belajar tentang kekristenan. Ya, pengen tahu Ada aja. syaratnya Bang. Ada syaratnya Bang. Syaratnya begini Bang. Kalau Abang pengen belajar kekristenan, Abang itu harus tahu dulu posisi Abang itu ada di jalan yang benar atau yang sesat. Karena kalau Anda merasa bahwa Anda berada di jalan yang benar, nanti Anda belajar Kristennya itu agak sulit. Begitu loh. Sulit ya. Iya, karena Anda sudah merasa bahwa Anda berada di jalan yang benar. Begitu loh. Jadi begini Bang Edis. Silakan. Ya, katanya kalau mengikuti agama Kristen dosa kita udah ada yang menebus ya. Baik. Menjadi Kristen itu Bang artinya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Seseorang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus itu maka dosa dan pelanggarannya ditutupi. Siapa yang menutupi? Yang menutupi adalah Yesus. Kenapa Yesus bisa menutupi? Karena dia yang sempurna Bang. Karena yang sempurna itu menutupi sesuatu yang tidak sempurna. Setuju? Ya, setuju. Nah, itulah makanya kalau kita jadi Kristen, besok ketika berdiri di pengadilan akhirat, saya pakai gunakan bahasa Islam ya. Seandainya kita nanti berdiri di penghakiman akhirat, maka Yesus menjadi pembela kami. Jadi yang dilihat bukan kami. Karena kalau kami yang dilihat, maka kami berdosa. Kami bercacat celah. Tetapi yang berdiri di hadapan kami adalah Sang Juru Selamat. Yesus Sang Kebenaran. Makanya kami tidak dihakimi lagi. Oleh karena kami telah dibenarkan oleh Juru Selamat kami. Begitu Bang. Ya, walaupun kita setelah mengikuti Yesus kita berdosa terus, tetap kita
Baik, saya jawab. Pertanyaan Ya. bagus. Nah, inilah Bang yang Anda tidak pahami dari ajaran Kristen. Karena kalau menurut logika Anda, dosa kan sudah ditebus. Hajar terus, hantam terus, bikin dosa. Bukan gitu, Bang. Betul sekali. Karena kan Bukan udah ada begitu, yang begini. menebus katanya. Begini, makanya Bang, kalau dalam kekristenan itu, barang siapa yang sudah menjadi miliknya Yesus, maka dia itu melakukan kehendak Tuhan Yesus. Jangan melakukan kehendaknya Muhammad, Bang. Nah, kalau melakukan kehendaknya Muhammad, ya nanti kita bikin dosa terus. Contohnya, Abang menjadi Muslim, mengikuti kehendak Muhammad, pasti bikin dosa terus. Kalau nggak bikin dosa malah dimusnahin Abang sama Allah. Nah sekarang Bang, kalau Abang jadi Muslim, ini Abang menjadi seorang Islam. Ya. Apakah Abang ada juru selamat begitu? Atau suruh menyelamatkan diri sendiri? Ada. Siapa juru selamatnya? Ya diri sendiri. Nah, berarti di dalam agama Islam, Anda disuruh menyelamatkan diri sendiri, betul? Betul sekali, diri sendiri. Masalahnya, Karena kan begini, oke sebentar, saya tanya dulu Bang. Abang bisa hidup tanpa dosa? Oh nggak bisa. Nah, berarti berdosa kan? Betul sekali namanya manusia. Kalau berdosa berarti Anda harus dihukum, betul? Betul sekali Bang Nah, Edi. iya makanya setiap Muslim itu memang wajib mendatangi neraka. Nah, masalahnya begini Bang, kenapa Anda itu tidak menggunakan nalar berpikir Anda? Kalau Anda jadi Islam, suruh berusaha sendiri dan tidak mampu, tidak lolos, melakukan kesalahan, dibakar lagi wajib mendatangi neraka. Makanya Bang, jadi Kristen supaya ada juru selamatnya. Karena kita tahu kita tidak akan mungkin bisa lolos, kita tidak akan mungkin bisa hidup tidak bercacat celah, mustahil. Tetapi ada Yesus di situ sebagai penyelamat kita, gitu Bang. Ya intinya kan begini Bang Edis. Penyelamat kita kan sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, tinggal mengikuti, kan begitu Bang Edis. Siapa penyelamat Anda? Yaitu dari Nabi Muhammad, dari Al-Quran, dan istilahnya kan kita kalau berdosa bertobat nanti kan bertobat dengan sesungguhnya diampuni juga dosanya Bang Edis. Bang, kalau di dalam agama Islam Bang, Muhammad itu tidak sanggup menyelamatkan Bang. Bahkan untuk menyelamatkan anaknya sendiri Fatimah saja dia tidak berkuasa. Muhammad sendiri yang bilang dia tidak bisa menyelamatkan orang lain. Bisanya mensyafaati kalau Nabi Muhammad. Syafaatul a'dham, syafaat yang gede Bang Edis. Jadi Bang, nanti di akhirat dipisah. Oke. Mana yang dikasih syafaat, mana yang nggak dikasih syafaat begitu Bang Edis. Oke. Sekarang kalau kita tanya Muhammad sendiri gimana? Karena beda Bang. Pengakuan Anda dengan pengakuan Muhammad itu beda. Masalahnya Islam itu kan bukan pengakuanmu, betul? Maksudnya? Apakah Islam itu adalah pengakuanmu atau apa yang kata Muhammad? Ya, pengakuan saya. Susah ini kan. Bang, agama Islam adalah apa yang keluar, apa yang diajarkan Muhammad. Setuju atau tidak? Setuju. Agama Islam bukan apa yang keluar dari atau apa yang diajarkan oleh Farhan. Setuju? Betul. Nah, yang barusan Anda katakan Muhammad memberi syafaat. Sementara yang Muhammad katakan dia tidak berkuasa menolong siapapun. Ini bagaimana ini? Ya menurut kepercayaan saya itu Nabi Muhammad bisa mensyafaati umatnya nanti di akhirat. Iya, itu kan kepercayaan Anda. Islam kan bukan kepercayaan Anda. Islam kan apa kata Muhammad, dan Muhammad sudah berkata, ia tidak berkuasa menyelamatkan. Jadi bahasanya kita itu ya ati Allah wa ati Rasul, taat sama Allah, taat sama Rasul. Udah itu aja kuncinya, Bang Edis. Iya, betul. Masalahnya ketika Anda mentaati Muhammad, sering sekali ajaran Muhammad malah bertentangan dengan ajaran Allah.
Oh, enggak, karena kan udah ada dari Qur'annya Bang Edis. Oke, menurut Al-Quran boleh nggak berdusta? Menurut Al-Quran nggak boleh. Menurut Muhammad boleh nggak berdusta? Kalau itu saya belum memperdalam seperti itu. Bang, kalau Anda ikutin Muhammad, Bang, Muhammad apalagi Muhammad yang digambarkan oleh hadis, yang digambarkan oleh para ulama, seringkali ajarannya itu bertentangan dengan Al-Quran. Begitu. Al-Quran suruh jangan berbohong, katakanlah kebenaran. Muhammad berkata, boleh bohong, misalnya suami bohongin istri, boleh. Ya kan? Muhammad berkata, misalnya di dalam Al-Quran, janganlah kamu memakan darah. Betul tidak dalam Al-Quran dilarang makan darah? Betul sekali Bang Edis. Muhammad malah darahnya diminum sama pengikutnya. Ketika darahnya diminum sama pengikutnya, Muhammad berkata, engkau tidak akan disentuh api neraka. Jadi begini, Bang Makanya Edis. saya bilang Bang Muhammad di sini mengajari kalian untuk musyrik. Kalian tidak mentaati Al-Quran, malah mentaati Muhammad. Itulah tandanya bahwa kalian telah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan yang lebih daripada Allah. Jadi sebenarnya itu ajaran-ajaran yang sesudah Nabi Muhammad, karena kan Islam juga terbagi beberapa golongan gitu Bang Edis. Oke, Kan berarti Anda setuju bahwa berarti ada Abang setuju? Persis, ada dulu Mirza Ghulam Ahmad segala macam, karena kan agama nanti terbagi 73 golongan Bang Edis. Oke, Yang benar cuma satu, kan begitu. Oke, berarti Anda Kristen setuju? juga sama kan. Ada Kristen Katolik, Protestan, dan macam-macam dah gitu kan, banyak juga ajarannya kan beda-beda. Begitu Bang Begini, Edis. ada bedanya Bang, begini. Masalahnya Bang, kalau kami Kristen ya Bang ya, rujukannya itu satu Bang, Alkitab. Betul Jadi sekali. kami tidak punya rujukan yang lain Bang. Kalau di luar itu berarti dia memiliki satu otoritas lain selain daripada firman Tuhan. Nah, sedangkan dalam agama Islam itu Bang, orang Islam itu tidak akan puas dengan Al-Qur'annya. Orang Islam itu di mana-mana tidak ada yang mencukupkan diri dengan Al-Quran. Makanya mereka pakai kitab-kitab lain. Kitab fikih, kitab hadis, kitab kuning, kitab A, kitab B, kitab C. Makanya orang Islam kitab sucinya banyak. Bahkan Al-Quran itu tidak dipakai lagi. Yang dipakai itu malah kitab hadis dan kitab kuning. Justru Al-Quran itu yang paling agung Bang Edis. Bang, kayak coba. Kitab kuning, kitab ini segala macam itu penerangan dari Al-Quran itu sendiri, karena di dalam Al-Quran itu banyak bahasa-bahasa yang harus banyak digali. Bukan penerangan Bang, pelintiran. Penerangan. Bang, di dalam Quran mana yang mengatakan bahwa yang menerangkan Al-Quran itu adalah kitab-kitab sesudah Al-Quran? Maksudnya? Tadi kan Anda mengatakan kitab kuning, kitab hadis itu adalah kitab yang menerangkan Al-Quran. Betul sekali. Karena kan begini, kayak sholat aja kalau di dalam Al-Quran kan nggak ada tuh tata cara sholat. Ada hadis, ada ini. Berarti Al-Quran tidak lengkap kan? Bukan tidak lengkap. Nah, kan. Ini makanya saya bilang. Begini Bang Edis. Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak menjelaskan tata cara sholat. Yang menjelaskan hadis. Berarti kitab yang lebih bagus, lebih sempurna itu hadis. Bukan masalah begitu. Karena Al-Quran itu banyak bahasa-bahasa majazi yang harus dipikir-pikir lagi, kan begitu Bang Edis. Itu kan asumsi dan fitnahmu Bang. Kenapa sih? Makanya teman-teman orang Islam ini kerjanya, kalian ini terus-menerus memfitnah Al-Quran. Al-Quran itu kitab tidak lengkap. Al-Quran itu kitab yang
Al-Quran Justru itu yang di kitab yang Al-Quran nggak itu sempurna. kitab yang paling sempurna. Kitab yang nggak Al-Quran itu sempurna. kitab yang paling Heran. sempurna dan faktanya itu nyata adanya, Bang Nah kalau Edi. sempurna kenapa Anda tidak gunakan itu? Ya kan digunakan setiap hari juga dibaca. Ya udah, coba gunakan Al-Quran untuk menjelaskan gerakan sholat. Ya kan itu ada. Al-Quran itu kan ada Quran, ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu Al-Quran yang enggak Bang, tercatat. Bang, Tetap itu. sebentar ya. Allah, Ini kan begitu. sebentar nih. Ini Bang Edi. Al-Quran. Ya, Ini hadis. ya. Di antara dua kitab ini, mana yang sempurna? Ya Al-Quran lah. Al-Quran. Bisa nggak Anda jelaskan tata cara sholat menurut Al-Quran? Ya kan adanya di hadis qudsi. Karena global. Doang, Bang Edi. Jadi teman-teman, Al-Quran itu global ngomong sama juga. mereka ini, kita harus pakai bahasa yang mabuk teman-teman. Harus oleng dulu kita. Bukan Mana kitab yang sempurna? Ini. Coba jelaskan menurut ini kitab yang sempurna ini catat syarat-syarat. Ah, ini buang dulu ini, pakai yang ini. Sulit. dan kenyataan yang bakal terjadi sebelum dan sesudahnya. Oke lah Bang ya, saya cuman Gitu. tadi makanya saya bilang Bang. Tadi Anda sudah bertanya kepada kekristenan ya, kalau kekristenan itu ada juru selamat, sementara di antara kalian suruh menyelamatkan diri sendiri ya Bang ya. Dan kalian Betul tidak sekali. sanggup untuk melakukan kebenaran tersebut dan Anda sudah mengakui bahwa orang Islam wajib masuk neraka dulu. Setuju? Tergantung orang Islamnya lah. Ada orang Islam yang nggak berdosa? Ada. Ada Cuman orang kan Islam dosa ada itu yang kan tidak bisa- berdosa. Dosa itu bisa dihapus. Ya. Ya dibawa dulu Bang. Kalau ngarang sama anak-anak pengajian sana Bang. Ayo silakan ya, silakan. Jadi teman-teman, kalau mau diskusi, kita itu haruslah jujur. Yuk, jujur kepada diri sendiri. Begitu, jangan membohongi dirimu sendiri. Begitu ya. Oke, yuk silakan. Kita kasih naik ada Nurjosita. Ini Nurjosita ini sering naik teman-teman. Tetapi dia ini belum bisa menyalakan kamera. Jadi kamu nonton dulu di bawah ya Nurjosita ya. Kita kasih naik ada Ferry. Ya silakan Ferry, nyalakan kamera dulu Ferry. Aduh, bentar lagi di toilet nih. Ferry, Anda Muslim? Muslim. Oke, silakan Ferry. Ayo, kamu mau diskusi baik, silakan. Yuk. Bentar ya. Bentar. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Famak. Oke, Famak. Ya, silakan Famak. Ya, silakan Famak. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Ada sebentar. Mahdir Muhammad. Siang Bang. Ya, selamat siang Bang. Muslim Bang? Muslim Bang. Silakan Bang. Ya, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Oke. Mahathir Muhammad, saya konfirmasi dulu satu kali lagi Bang. Apakah Anda ini seorang Muslim Bang? Muslim Bang. Oh, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan.
Gini Bang, Hmm. ada seorang mu'alaf mengatakan bahwa musuh terberat orang Kristen itu adalah kitabnya. Kenapa? Siapa Bang mualaf itu? Tunggu dulu Bang, biar saya selesaikan dulu pertanyaan saya dulu. Abang saja sudah bohong. Bang, Abang bilang ada seorang mualaf berkata, musuh orang Kristen itu adalah kitabnya sendiri. Siapa yang ngomong begitu Bang? Mualaf itu siapa? Kalau Anda sudah mengawali sesuatu itu dengan dusta, bagaimana kita mau melanjutkan Bang? Siapa orangnya? Namanya siapa? Komalnya Bang J, komal TikToknya. Bang Z. Dia mualaf. Ya, dia bilang kayak gini. Sebentar, dia mualaf. Iya. Namanya siapa kok dia mualaf? Masa Zai itu nama-nama Islam? Siapa nama aslinya? Nama TikToknya aja, TikToknya itu Bang Jai tulisannya. Ya silakan. Kalau orang Islam memang udah, kalau mereka bohong tuh udah biasa teman-teman, ya nggak apa-apa, lanjutin. Silakan. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Oke, Bang simak baik-baik ya, jangan kemana-mana jawabannya. Oke. Ada seorang mu'alaf mengatakan bahwa musuh terbesar orang Bang, jangan diulang itu, lagi, kan udah tadi Bang. Kok diulang lagi? Anda itu berdebat dengan saya loh, Anda seperti membaca. Masa Anda berdebat dengan saya kok seperti membaca? Ngomong sama saya, jangan bacain apa tulisan yang Anda ketik-ketik. Coba, apa yang mau Anda sampaikan? Musuh terbesar orang Kristen itu adalah kitabnya sendiri. Kenapa? Di satu sisi orang Kristen itu mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi di dalam kitabnya sendiri, Yesus itu adalah utusan. Yohanes 5 ayat 37. Yesus itu adalah utusan. Sedangkan kalian mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan kontradiktif. Mana Tuhan di dalam Alkitab, Bang? Mana coba bukakan coba. Tapi kalian mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Iya, mana coba? Mana ayatnya? Berarti Yesus itu bukan Tuhan? Ayatnya mana? Ini gimana sih? Anda pegang Alkitab aja nggak pernah seumur-umur, gimana? Sebentar Bang, saya tanya dulu. Anda pernah pegang Alkitab seumur hidup Anda? Saya tidak pernah memegang Alkitab. Ya dibawa dulu sana. Nggak usah bahas-bahas Alkitab. Orang megang aja nggak pernah kok. Teman-teman, gini loh. Anda itu bagaimana mau bahas Alkitab? Bagaimana Anda mau berdebat soal Alkitab? Alkitab anggaran Anda nggak pernah megang gitu loh. Pergi Anda ke ILC, tahu ILC, Indonesia Lawyers Club. Di sana misalnya ada perdebatan, contoh nih yang baru sekarang itu adalah diberlakukannya kitab undang-undang hukum pidana yang baru. KUHP kita kan baru sekarang. Coba, bisa nggak Anda itu ngomong soal KUHP baru, Anda saja nggak pernah megang, nggak pernah baca. Jadi orang itu ya tolonglah, jangan terlalu bijaksanalah dikit. Saya punya tetangga saya itu umurnya kurang lebih 9 tahun. Nggak pernah dia pegang Al-Quran, nggak pernah. Baca nggak pernah Al-Quran, isi Al-Quran dia nggak tahu. Terus dia mau debat soal Al-Quran. Etis nggak kira-kira? Coba. Kan nggak etis. Anda tidak waras kalau Anda mau berdebat dengan orang yang pegang Quran nggak pernah. Baca isinya boro-boro. Anda mau berdebat dengan dia soal Al-Quran. Ya berarti Anda tidak waras lagi.
Sama seperti saya. Kamu udah pernah pegang Alkitab? Pernah kau buka isinya? Kau nggak pernah buka. Mau berdebat isi Alkitab. Gimana sih? Aduh, mikir dong, mikir. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Silalahi STH. Waduh, apa ini Silalahi STH? Sarjana teologi ya. Teologi ya. Jangan dipelesetin teman-teman. Sarjana teologi. Ya, Silalahi STH, silakan nyalakan kamera. Halo. Halo. Ya, halo. Silakan. Nyalakan kamera, Bang. Oke. Kalau dari nama-namanya ini nampaknya Kristen ya, Bang ya? Betul. Oke, gimana Bang? Naik ke sini ada apa gerangan Bang? Ini tanya jawab Islam Kristen ini Bang. Tapi Abang naik mungkin ada sesuatu atau bagaimana? Silakan. Saya naik hanya ingin mengatakan bahwa kenapa Bang Edis bilang karya penyaliban Kristus direncanakan oleh iblis. Karya penyaliban Kristus. Di mana itu saya ngomong karya penyaliban Kristus rencana iblis ini? Abang sarjana teologi. Iya, seperti itu. Oke. Jadi pertama-tama gini Bang. Banyak sarjana itu di lulusan sarjana, ini mohon maaf ya Bang ya, bukan mau merendahkan sarjana, bukan. Abang title-nya sarjana, tetapi memang nggak beda jauh sama orang yang nggak sekolah. Karena apa? Karena Anda mengatakan bahwa saya berkata bahwa karya salib itu adalah karya salib Kristus itu adalah karya iblis. Di mana saya ngomong begitu? Videonya mana? Bukan karya, maksudnya rencana iblis. Jadi gitu Bang, jangan Abang pleset-plesetin gitu loh Bang ya. Oke. Nggak apa-apa lah teman-teman ya, kita tanggapi sedikit ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Yang saya bilang apa Bang? Saya ngomong sama siapa waktu itu Bang? Biar kita nggak debat kusir ya Bang ya. Abang sarjana loh. Ingat Bang, Abang udah bawa sarjana Saya sih Bang di nggak title melihat, nih. cuman banyak di kalangan pendeta-pendeta itu menjadi perbincangan yang fenomenal Bang Edis. Berarti Abang tidak nonton? Tidak nonton, saya hanya mendengar saja. Patutlah Bang. Inilah yang ku bilang Bang. Abang ini ngomentarin saya tapi tidak lihat apa yang saya omong. Abang dengernya dari orang. Ya, memangnya setaumu Bang, setaumu Bang. Apa yang kata orang itu saya ngomong apa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Apa itu yang saya bilangin? Ya, kematian Kristus itu adalah rancangan iblis. Kematian Rencana Kristus iblis. adalah rancangan iblis. Baik. Baik, Bang. Rencana Jadi iblis. menurut Anda, Bang, menurut Anda, ini lagi-lagi nih kita ulang ya. Saya anggap aja dia muridnya gurunya Rudi Hanes ya. Bang, menurut Abang yang Abang baca dari Alkitab, siapa Bang yang menginginkan kematian Yesus, Bang, dengan cara disalibkan? Dari Injil yang mana nih? Kalau Injil sinoptik itu berbeda-beda penjelasannya. Dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau udah Abang baca semuanya ini, siapa Bang yang mengikhtiarkan atau yang menghendaki supaya Yesus itu mati dibunuh dengan cara disalibkan? Kalau menurut dari Injil sinoptik itu adalah
Mahkamah Agama pada saat itu. Mahkamah Agama. Maksudnya lewat perantaraan orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Iya. Oke. Kata Tuhan Yesus Bang, siapa bapak mereka Bang? Iblis. Iblis. Dan Tuhan Yesus berkata mereka ingin melakukan keinginan bapak mereka itu. Betul? Iya. Oke. Jadi menurut Abang siapa yang mengikhtiarkan atau yang menghendaki Yesus itu mati dibunuh? Sekali lagi itu adalah orang-orang Yahudi. Iya, di balik itu. Kalau kita berbicara manusianya, ya Mahkamah orang-orang Agama. Yahudi maksudnya ahli-ahli Taurat. Tapi di balik itu kita kan bicara Mahkamah kan, Agama. ya maksudnya di balik Mahkamah Agama itu Bapa di sorga atau iblis? Bapa di sorga atau iblis? Mahkamah Agama secara Injil Mahkamah Agama itu adalah Ya, Kayafas. begini loh Bang. Kalau kita Nah, bicara Alkitab itu Bang, kita itu kan menamakan dirinya bicara Allah. antara iblis, kekuatan jahat dan kekuatan baik. Roh Tuhan dengan roh jahat. Kita bicara Alkitab itu kan kita bicara roh Bang. Bicara dunia roh. Ya kan? Makanya yang menjadi dalangnya, keinginannya, itu keinginan dari Bapa di surga atau keinginan dari iblis itu Bang. Oke lah Bang, belajar lagi Bang ya. Gurunya Bang lah suruh sini, dosennya Bang ya, dosennya Bang, dosennya. Kalau cuman sarjana teologi Bang, mungkin Abang nggak pernah sampai sana pun tidur kasih duit nanti sarjana teologi Bang. Teman-teman, ginilah ya, saya itu udah berusaha loh, berusaha betul untuk supaya saya fokus begitu. Tapi ada aja begitu. Nanti kita turunin. Nanti dibilang Edis takut katanya. Ditanggapi. Nanti dibilang Edis menghina STH. Gimana begini. Tuh kan langsung dibilang sandal pink katanya. Sandal pink katanya. Edis bikin rumah apologet. Ternyata di sana Edis malah berdua-duaan sama sandal pink. Memang berat ya teman-teman ya. Sulit saudara-saudara. Ya, yuk. Saya cuma ngomong sama kamu yang ngomong sandal pink. Kamu itu diketawain sama orang-orang sini. Diketawain kamu sama tetangga-tetangga saya sini. Makanya lebih bagus kamu selidiki dulu sandal pink itu punya siapa gitu. Oke, kita kasih naik ada Salahuddin Al-Ayyubi. Silakan. Salahuddin Al-Ayyubi. Selamat pagi nyok Bang Waki. Wow, kita nyok kabar nih kau. Kak nyeruit lah Wak. Udah makan tadi, makan rendang Padang. Mati Kak Bange no. Wah. Oke Bang, Salahuddin Al-Ayyubi. Siap. Apa kira-kira isu yang menurut Anda fundamental nih yang harus kita bahas nih antara Islam dan Kristen? Coba. Kalau berbicara Islam sama Kristen itu tentu keyakinannya sudah berbeda, tapi diskusi dikit-dikit boleh lah. Oke. Ya, konsep masalah ketuhanan aja yang membedakan itu, yang fundamental itu. Udah selesai masalah ketuhanan. Tuhan kami Yesus, Tuhan kamu Muhammad. Kan udah selesai. Apalagi? Kalau Anda mengatakan Tuhan kami Muhammad, Yesus sama Muhammad itu sama statusnya utusan yang diutus. Begitu. Bro, apakah Muhammad itu Rob kalian? Nabi. Rob kalian bukan? Nabi.
Kalau Kalau udah ditanya Rob kalian, yang ditanya itu Rob kalian atau bukan? Berarti jawabannya iya atau bukan. Kok lari ke Nabi sih? Yesus dan Nabi Isa itu sama-sama Susah, makanya kita buntu diskusi kita ini gara-gara itu. Gini loh, kamu itu misalnya begini. Misalnya ditanya, itu tetangga kamu atau bukan? Bapak. Tetangga apa bukan? Bapak. Yang ditanya itu dia tetangga atau bukan? Gitu loh. Udah gini aja diskusi. Masa jawabannya bapak gimana? Gini, dengar ya. Ini misal begini, sebentar bro. Gini, misalnya ini ada rumah nih. Ini ada rumah. Di sampingnya ini ada rumah. Berarti kan rumah ini bertetangga, betul nggak? Betul nggak? Nah, ditanya, itu sebelah itu tetanggamu atau bukan? Dijawab bapak. Yang ditanya tetangga atau bukan? Gitu loh. Walaupun dia bapak, tapi kan orang lain yang bertanya itu kan dia tetangganya karena hidup di dekat rumah dia, kan betul. Makanya yang ditanya itu yang dijawab. Makanya saya tanya, Muhammad itu Robmu atau bukan? Nabi. Yalah, tidur di bawah sana lah. Berat kalau diskusi kayak begini, susah. Mereka nggak mau ngaku itu, teman-teman. Kalau kalian tanya sama orang Kristen, tidak ada orang Kristen itu yang menyangkal Yesus seorang nabi. Tetapi di detik yang sama tidak ada orang Kristen yang menyangkal bahwa Yesus juga Tuhan. Gitu loh. Kalau ditanya orang Kristen, ya, apakah Yesus utusan? Iya. Apakah Yesus Tuhan? Iya. Karena di otaknya Muslim kalau utusan bukan Tuhan. Susah. Sedangkan lawan-lawan debat saya, itu mereka mengakui ada Tuhan yang utusan tuh ada. Tuhan yang utusan tuh ada. Gitu loh. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada saudara Ferry. Iya, itu lagi bahasan kita, teman-teman. Karena bahasan mereka itu terus, teman-teman. Dari dulu itu aja. Oke, kita kasih naik ada Nia Asgar. Ya, Nia Asgar, silakan nyalakan kamera Anda. Ayo. Tar dulu, mana kamera. Oke. Masuk belum? Belum. Oke. Jadi kamu suka maksain orang Islam Muhammad Tuhan aja. Maksain kamu itu. Yang maksain siapa? Kamu udah tahu di Islam itu Tuhan mah cuma satu Allah. Nabi Muhammad Tuhan aja. Muhammad itu Allah itu bukan Tuhan. Salah kamu. Allah kok Tuhan. Apa? Allah itu bukan Tuhan. Allah itu Rob. Enggak setiap Rob Tuhan. Dasar nih. Allah itu Rob bukan Tuhan. Kamu tuh. Yang Rob Tuhan itu Yesus. Allah itu Rob. Yesus itu manusia. Gimana Yesus kamu itu itu? manusia. Dasar. Ya memang manusia. Iya, Masa kamu bilang Yesus bukan manusia? Bukan Tuhan. Sementara Allah itu wujudnya batu. Mana lebih bagus, manusia atau batu? Gimana? Di situ sesat. Awas hati-hati yang di bawah. Nia, dengarkan Nia. Kalau kamu mengatakan Yesus manusia di dalam Alkitab, Yesus manusia. Nah, di dalam agamamu Allah itu bukan manusia tapi batu. Nah, itu yang otak dangkal itu. Baik, saya tunjukkan dulu. Saya tunjukkan dulu. Ayo. Saya tunjukkan dulu. Ayo tunjukkan. Bentar. Kok kamu mengatakan bahwasanya Allah itu memang bukan manusia, bahkan dia itu tidak berwujud dan tidak ada. Kalaupun dia berwujud wujudnya batu. Bentar. Tidak sama sama siapapun, sama batu juga sama Tuhan itu, Allah itu.
Allah itu nggak bersama sama siapapun, tidak sama. Mau Tidak batu, sama. mau Oke, tidak sama seperti apapun. Kamu tahu dari mana bahwa dia tidak sama? Maksudnya seperti apa itu tidak sama dengan apapun? Ya, kalau tidak sama ya nggak tahu, bahwa tidak sama aja. Ah iya, berarti nggak ada. Nggak ada. Loh, ya nggak ada. Coba definisikan gini sama dulu. saya. Sebentar. Diam dulu, ayo. Definisikan kepada saya seperti apakah ketidakberadaan itu? Nih begini, tidak setiap yang nggak kelihatan itu tidak ada, seperti bau kentut. Bukan nggak kelihatan. Saya tidak mengatakan. Kamu tadi Kamu nggak mengatakan tidak kelihatan. seperti apapun, betul? Iya. Oke, tidak seperti apapun. Berarti dia tidak menyerupai apapun. Berarti dia definisinya sama dengan ketidakberadaan. Nih. Coba Tuhan itu tidak bisa- seperti apa? Senang. Seperti apa ketidakberadaan itu? otak manusia itu terbatas. Nih, saya tunjukin Tuhanmu. Sebentar, saya tunjukin Tuhanmu. Saya balikin dulu kamera saya. Biar kamu saya tunjukin dulu rupa Tuhanmu yang sebenarnya. Ini rupa Tuhanmu nih. Lihat. Udah kau lihat ini? Nih, yang dicium-cium ini apa ini? Mana? Ini. Oh, berarti yang dicium Tuhan berarti bendera merah putih Tuhan gitu. Dasar botol. Mana ada orang cium-cium bendera merah putih? Ngapain? Nggak dipaksa cium-cium bendera merah putih. Ada orang cium bendera putih sambil mengatakan, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi. Nggak ada. 17 Agustus gua ciumin tuh bendera merah putih sama gua. Tuhan Sebentar. itu bukan. Apakah kamu mengucapkan sesuatu kami memenuhi panggilanmu? Ada nggak? Kami Apa? memenuhi panggilanmu. Ada kau panggil-panggil ini? Nyium batu nggak ada, ngomong begitu nggak ada. Oke, kau ucapkan labaik Allahumma labaik. Iya, tapi bukan nyium itu, nggak baca itu bukan. Oke, apa yang dialukan sama orang? Melambaikan tangan ke sini nggak? Yang itu lagi muter-muter tuh. Nggak. Ketika orang melambaikan tangan ke sini, apa yang dia bilang? Apa? Waktu orang-orang naik haji, mereka melambaikan tangan ke arah batu ini, betul? Betul nggak? Mereka melambaikan tangan ke arah batu ini. Itu mah penghormatan. Iya, mereka melambaikan tangan nggak ke arah batu ini? Kayak kita ke bendera merah putih. Bendera merah putih kan kita Ketika orang naik haji, tangannya kan begini. Labaik Allahumma labaik, betul nggak? Iya. Apa artinya? Atau itu mah penghormatan itu mah. Artinya, penghormatan artinya. Itu mah kita hadir di gitu, di apa? Ditanya arti. Labaik Allahumma labaik. Bahasa Indonesianya apa itu? Tanya sama Pak Haji. Terus sana. Kau aja nggak ada ilmumu kok. Tanya sama Pak Haji. Jadi teman-teman, untuk apa sih kita ngelanjutin debat kalau Anda itu cuma modal nekat, nggak tahu untuk apa? Percuma juga saya kasih tahu sama kamu, kamunya juga nggak ini. Orang kamu aja nggak ngerti itu apa. Gitu loh. Ketika kamu mengucapkan labaik Allahumma labaik, artinya ya Allah kami memenuhi panggilanmu. Itu artinya. Arti daripada labaik Allahumma labaik itu. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Itu. Gimana sih kamu? Percuma kamu labaik Allahumma labaik tapi kau nggak tahu artinya. Untuk apa? Kita diskusi. Biar nyambung kita diskusinya. Ayo silakan. Abeh. Oke, Abeh dia terpental. Kita kasih naik ada Abdur Fatir. Silakan Abdur Fatir. Abdur Fatir. Apakah Anda seorang muslim, Bang?
Halo? Oke, baik. Nampaknya dia lagi jualan, teman-teman. Kita turunkan dulu ya. Oke, kita iklan dulu sejenak ya. Teman-teman sekalian, pemirsa Edis TV dimanapun pemirsa berada, teman-teman dukung dan support selalu channel ini ya teman-teman ya. Cara mendukung dan mensupport channel ini caranya satu, tap layar, tap. Waktu tap layar di sini ya, jangan di lain. Nanti soalnya kalau kepencet yang lain, kepencet ini malah jadi naik nanti ya. Jadi waktu ngetap layar di sini nih, tap layar. Nah kemudian juga jangan lupa juga untuk memfollow atau mengikuti channel ini. Gitu. Tergantung settingan HP Anda itu bahasa apa. Kalau bahasa Indonesia berarti ikuti. Ya, jangan lupa juga untuk love orange satu orang. Nah ini seperti ini love orange ini. Jadi satu orang satu love orange. Itu teman-teman. Dan bagikan siaran ini. Itu cara-cara sederhana mensupport channel ini. Oke, ya. Nah kita juga teman-teman memerlukan juga support secara finansial. Jadi kalau teman-teman bisa support memberikan gift. Ya, jadi gift ini juga kalau di TikTok seperti ini, gift itu artinya pemberian yang nanti itu membuat TikTok itu merekomendasikan juga channel ini. Karena TikTok ini seneng kalau ada gift, karena sebagian memang ke mereka itu. Bahkan lebih banyak ke merekanya. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa mensupport juga secara finansial di sini. Saya balikkan dulu ya. Jangan saya balikkan. Nah, ini. Teman-teman bisa dukung program saya di sini. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, ada tulisan berjalan, teman-teman bisa juga support saya di sini nih. Kalau teman-teman ada berkat berlebih. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Tap layar saja nggak apa-apa ya, santai-santai saja. Seperti itu ya teman-teman ya, support terus channel ini supaya kita terus mengudara. Oke teman-teman, silakan tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat boleh support lewat situ. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ayu Ramani. Oke, Ayu Ramani. Ya, silakan Ayu Ramani. Ayu Ramani. Saudari Ayu. Oke, baik ya, kita sapa, tetapi dia tidak menjawab, kita turunkan. Kita kasih naik ada Al-Ayubi. Al-Ayubi. Oke, selamat pagi menjelang siang, sebentar lagi jam 12 ya, sudah setengah 12. Al-Ayubi, apakah Anda seorang muslim? Halo siang Bang Edis. Sorry Apakah Bang Edis, Anda seorang belum bisa muslim? bawa kamera nih. Gimana? Belum bisa open cam nih Bang. Belum bisa on cam. Oh iya, belum bisa on cam. Mohon maaf ya Al-Ayubi ya, di sini tuh kalau naik wajib nyala kamera, wajib menggunakan akun asli ya. Jadi silakan gunakan akun asli Anda baru naik ke sini lagi. Oke? Oke. Kita kasih naik ada Abdul Qodar. Abdul Qodar HBT. Ya, selamat pagi menjelang siang. Abdul Qodar HBT. Siang, pagi. Nah, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Kalau dari peci-pecinya, peci putih, kacamata hitam, mirip anggota FPI.
Ya silakan Bang. Bukan. Saya bukan Mirip. FPI. Ku bilang kan mirip Bang, mirip anggota FPI. Biasanya anggota FPI kan gitu, peci putih, kacamata Tidak. hitam. Silakan Bang, ayo. Bukan Nyalakan FPI. kamera. Halo? Halo, Abang bisa menyalakan kamera? gimana euy? Oke, saya bantu dari sini Bang. Nah, tuh sudah saya kirimkan tuh. Permintaan untuk menyalakan kamera, silakan Anda simpan. Ya, Bisa? Bang, jangan mikirin nasi bungkus terus Bang. Udah. Oke. Abdul Qadar HBT. Silakan Bang, Abang mau nyampaikan apa bukan Bang? bukan Abdul Qadar, Juragan. Oh, Abdul Qahar. Ya, silakan Bang, Abdul Qahar. Silakan Bang. Sehat? Puji Tuhan Bang, sehat Bang. Gimana Bang? Ya, semoga buat Bang Edi sehat selalu. Abang Muslim? Muslim, Bang. Muslim. Muslim itu tidak boleh loh Bang mendoakan kebaikan bagi non-Muslim Bang. Kenapa tidak boleh? Karena kata Muhammad, jangankan mendoakan kebaikan Bang. Memberi salam pun nggak boleh. Yang dianjurkan itu kalau bertemu dengan orang-orang non-Muslim, karena Nasrani Yahudi, bahkan disuruh mendesaknya ke jalan yang sempit. Menghimpit mereka ke tepi jalan. Itulah ajaran agama Islam yang diajarkan Muhammad. Oh gitu ya. Baru tahu dia. Ada Silakan, hadisnya, Bang. ada. Hadisnya ada. Bang, udah bosen Bang orang saya tunjukin hadis itu di sini. Saya belum tahu. Ya pantesan masih Islam. Sip. Iya, makanya Bang, alasan Anda masih Terima Islam kasih. itu Bang, karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Kalau Oke. kalau Anda mengerti agama Terima Islam, kasih. niscaya Terima Anda akan kasih. meninggalkannya. Oke, naudzubillah min dzalik. Ya, Naudzubillah silakan min Bang. dzalik. Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Saya bukan mau menyampaikan, cuma mau bertanya saja. Apa itu Bang? Anda sering membahas kalimat bahasa Al-Quran dan Anda sering membahas hadis. Saya mau tanya ya, yang kecil-kecil aja. Alhamdulillah terdiri dari huruf alif, lam, ha, dan m, dan dal. Alhamdulillah itu kalimat apa Bang? Kalimat apa Bang? Udah bener kan saya bilang kan teman-teman, saya tadinya serius teman-teman mau denger apa. Ternyata ini lagi. Ini yang begini Bang. Yang menjadi sesat ini. Ini yang jadi sesat ini. Yang jadi sesat. Punya atau tahu atau membahas Nun tanwin mati ketemu huruf nun ketemu tanwin tajwid. Aduh. Membahas. Ya udah kalau yang begini Tapi tidak Bang tahu di artinya. pondok pesantren Bang, Jadi teman-teman tahu nggak ini saya cerita ya. Saya mau cerita dulu sama teman-teman ya. Gini. Jadi tahun 2012 kurang lebih tahun 2012. Saya itu punya niatan dalam hati saya yang paling dalam. Di hati kecil saya pengen belajar agama Islam. Tahun 2012. Nah lalu
Singkat cerita teman, karena di samping rumah saya itu 2013, kurang lebih 2013, 2012, saya lupa persis tahunnya itu. Di samping rumah saya itu persis itu adalah sebuah musola atau masjid. Main lagi saya ke situ. Sampai situ saya bilang saya mau belajar Al-Quran. Gitu. Adalah di situ orang di masjid itu. Tahu nggak teman-teman yang diajarin apa? Ya itu, yang tadi itu persis yang tadi itu. Jadi teman-teman, ketika saya, itu bukan cuma di situ aja, di tempat-tempat lain juga. Ya. Pada waktu itu karena saya tidak menemukan guru yang betul-betul benar-benar kira-kira serak di hati saya. Pada waktu itu saya di Facebook. Jadi di Facebook waktu itu saya komunikasi dapat nomor HP-nya, lalu saya masih ingat waktu itu masih zamannya TM. TM itu maksudnya Talkmania. Jadi kalau teman-teman mengirim SMS gitu namanya Talkmania, jadi kita ngobrol sampai bebas itu. Zaman dulu kan belum ada WhatsApp kan, masih teleponan. Nah, tiba-tiba ketemulah saya dengan orang ini kan. Waktu itu saya masih ingat itu, belajar, saya pengen tahu artinya Al-Ikhlas. Coba kamu baca dulu nih, Qul huwallahu ahad. Saya bilang begitu, ini Qul huwallahu ahad, saya bilang begitu. Oh salah. Salah maksudnya? Bukan huwallahu ahad, bukan ahad. Ahad, harus pakai D. Ahad. Oh ya ahad. Oke. Lam yalid walam yulad. Bukan lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Harus ada gitu. Dalam hati saya sialan nih, saya bukan belajar Al-Quran nih malah diajarin jadi orang Arab. Iya. Makanya teman-teman saya nggak pernah lagi. Jadi kalau setiap saya tanya sama orang Islam belajar Al-Quran, isinya cuman suruh belajar baca. Cuman itu. Makanya akhirnya berhenti saya nanyain Al-Quran kepada orang Islam. Nggak pernah lagi saya tanya. Karena selalu saja diajarin dulu bunyi bacaannya. Kalau salah artinya lain. Walaupun saya nggak ngomong sama dia, tapi dalam hati kecil saya kan. Loh saya ini kan mau belajar artinya, maknanya apa, begitu. Tapi kalau mereka harus belajar artinya dulu nih, bacaannya. Karena satu huruf satu pahala. Sialan, orang saya mau baca Quran bukan mau cari pahala. Akhirnya memang saya nggak pernah lagi nanya-nanya sama mereka. Karena kalau setiap mereka ditanya itu terus. Begitu. Akhirnya saya berhenti dan saya belajar Al-Quran itu secara otodidak. Saya bandingkan antar terjemahan ke terjemahan. Saya baca latar belakangnya, asbabul nuzulnya, begitu. Walaupun asbabul nuzul sendiri akhirnya saya temukan beda-beda. Tergantung nanti Anda mau versinya siapa. Begitu. Ya. Coba kalau di Kristen, ada nggak di Kristen begitu? Muter-muter kita di bacaannya, salah baca nanti salah nggak ada. Karena itu diterjemahkan bukan dari mulut kita salah baca, enggak. Itu diterjemahkan dari yang tertulis di situ, bukan dari mulut kita salah ngomong lalu terjemahannya ganti sendiri. Ya enggak lah. Gimana ya? Oke, kita kasih naik ada Haqqi Al-Munawi. Haqqi Al-Munawi.
Ya, Haki Al-Munawi. Haki, Bang Haki. Anda Muslim, Bang? Terdiam. Tidak berbicara. Oh ya Bang. Oh iya, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu, Bang. Anda Muslim kan? Lemot wifi-nya. Lemot. Ya masih mending itulah Bang. Daripada Anda beli sinyal dari Arab lebih lemot lagi. Enggak Bang, lemot Bang. Ada bukan di rumah Bang, di warung Bang. Di warung, di pondok. Gimana? Apakah Anda mau mengulang lagi? Turun dulu baru naik lagi? Atau bagaimana? Ya. Ya turun lagi Bang. Coba turun dulu. Ngelek Bang. Turun dulu baru. Ngelek. Bukan ngelek. Andanya aja yang takut. Teman-teman, saya itu sudah membuka forum diskusi begini dan juga sudah diskusi langsung Kopi Darat. Itu bukan 1000, udah puluhan ribu mungkin saya itu ngobrol sama orang itu, teman-teman. Udah banyak sekali orang. Dan memang itu statement itu saya keluarkan tahun 2015. Saya bilang begini. Tidak mungkin ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam itu daripada saya. Itu 2015 saya ucapin. Coba kalau ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya, suruh sini orangnya. Coba, suruh sini. Mereka itu tidak akan lebih ngerti Al-Quran, tidak akan lebih ngerti agama Islam dari saya. Yang mereka lebih ngerti itu adalah cara membaca huruf hijaiyah. Nah kalau itu saya akui. Kalau lomba-lomba membaca huruf hijaiyah, saya akui mereka lebih tahu daripada saya. Apa hukumnya nun ketemu tanwin mati? Itu yang mereka tahu. Seperti itu. Tapi kalau pemahamannya, silakan. Saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang ngerti daripada saya. Coba di sini kalau ada yang lebih ngerti. Ya. Oke, kita kasih naik ada Sida Butar. Halo Bang. Halo, Horas Abang Sida Butar. Horas Abang Sida Butar. Gimana Bang? Abang Sida Butar? Aduh. Iya Bang, Sida Butar saya Bang. Sida Butar sama. Sebentar, saya mau cerita dulu. Saya kadang-kadang nih saya ini nggak ngerti teman-teman. Gini, Abang itu Sida Butar dari mana Bang? Ya Bang. Sida Butarnya dari mana Bang? Sida Butar dari Ambarita Bang. Ambarita. Sama dari Bang. Ambarita. Sama Bang. Ambaritanya di mana Bang? Dari apa? Lumbang Syojung. Wah, kalau udah sampai sini saya udah buntu ini. Lumban Syojung. Saya pernah dengar Bang nama itu Bang. Itu sama, aduh saya itu lupa ya nama kampungnya itu. Saya itu pernah ke sana Bang, nama kampungnya itu kalau tidak salah, pokoknya itu dekat sama ini Bang, ada gereja. Gereja itu saya masih ingat ya, saya lewat situ, jalan situ. Saya lihat itu ada tulisannya Tolping. Nah kampung itu dekat sama gereja itu. Itu apa nama kampungnya ya, Bang? Tolping. Ya. Benar. Apa nama kampungnya apa ya? Lupa saya. Aku lupa Bang. Karena saya kan sudah lahir di perantauan Bang, jadi pun saya nggak ngerti Bang. Dekat Lumban Syojung juga itu Bang. Saya itu lahir di perantauan.
Saya lahir di Iya, Bang. perantauan. Dan saya itu ke Samosir seumur hidup saya itu baru 1 kali. Bah. Ngeri kan? Iya. Baru 1 kali Bang, seumur hidup saya. Saya ke sana itu tahun 2018. 2018. Oh. Iya. Seumur hidup saya baru 1 kali itu Bang. Iya Bang ya. Jadi Bahkan saya itu ke Sumatera Utara. balik kamu. Saya ke Sumatera Utara itu seumur hidup saya cuma 1 kali ke Medan itu. Yaitu karena mau ke Samosir itu Bang. Lumban juga Bang. Namanya itu Lumban juga tapi nggak tahu Lumban apa ya. Iya iya. Kalau di sana itu memang nama tempatnya itu Lumban-Lumban gitu Iya, ya Bang. Lumban Ya? Lumban itu artinya apa sih Bang? Lumban itu kampung kan? Iya. Iya, jadi di sana kan pembuka kampung namanya Sidabutar. Itu nama daerah Lumban Siojung. Jadi ditanya dari mana Sidabutarnya, Lumban Siojung gitu. Lumban Siojung, oke. Lumban Tolpi. Lupa saya nama tempatnya itu ya. Ya karena nggak Baru pernah kesana lah, udah Bang, namanya udah juga baru sekali. sukses. Sidabutar, perantau ke Romo. Makanya banyak Sidabutar, Sijabat, Sidari, Sidabalo di Tomo Bang, karena udah suksesnya di Tomo. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong keren kali Abang apanya ya. Edukasinya mantap. Iya Bang. Berarti Abang masih tinggal di mana nih Bang? Abang tinggal di Lumban Siojung itu sampai sekarang? Bang Sidabutar kan? Nge-like dia. Oh enggak, saya sudah di perantau nih Bang, udah merantau. Oh udah di perantauan, sama lah kita Bang, udah di perantauan semua. Aduh, nggak nyangka aku bisa Bang. Ya Bang nanya, Abang naik ke nawa ini, aduh keren. Nanti kalau saya berarti kalau sekarang nih Bang, karena saya udah merantau ke sini, berarti besok-besok saya disebutin Sidabutar mana nih Bang? Berarti Sidabutar kampungnya mana? Sidabutar Par California atau gimana? Gimana kira-kira itu Bang? Itu kan menurut cerita Bang tadi kan kalau Sidabutar merantau. Terus kalau ditanya Sidabutar mana? Sidabutar Tomok karena dia merantau ke Tomok gitu ya. Berarti kalau Sidabutar yang merantau ke Amerika? Sidabutar Amerika gitu ya. Ya, tidak. Berarti besok keturunan saya ini akan menjadi Sidabutar Par California gitu ya. Ya. Iya, karena betul, Sidabutar. Berkembangnya di situ kan, keturunan itu bahasa Batak Mardini Marnono Bang. Nanti kalau Abang udah Mardini Marnono, jadi dari situlah kampungnya. Ya harus buka huta Bang, buka kampung. Buka kampung, iya mantap lah mantap. Oke lah. Oke lah Bang. Oke. Ya, semangat. Horas, ya salam kenal ya Bang ya. Oke. Bang. Ya jadi di California ini teman-teman di sini itu ada beberapa Sidabutar begitu. Dan saya kenal begitu ya kalau sesama Sidabutar di sini. Sidabutar Par California. Ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Kolbi Aisyah Busran. Kolbi. Halo Kolbi. Macet lagi. Halo. Macet. Oke lah teman-teman, mungkin kita lanjut lagi kapan-kapan ya teman-teman ya. Ini nampaknya saya
hari ini harus jemput ini. Saya sudah di SMS ini jemput awal. Gimana? Atau ada yang mau naik lagi? Apa sih nama kampung saya itu ya? Lupa saya itu ya. Ya maklum lah. Berapa banyak di antara kalian merantau? Ini bahkan banyak loh mungkin ya di antara kalian yang udah merantau nggak pernah sama sekali. Kalau ditanya kampung halaman nenek moyang kalian mungkin pada nggak tahu ya. Jadi bukan saya sendirian begitu. Karena ada banyak teman-teman kalau ketemu orang Batak, kampungmu di mana begini. Kalau dijawab nggak tahu, berarti dale kau katanya. Gini teman-teman, kadang-kadang kita itu memandang dari sudut pandang yang satu arah. Kalau misalnya orang-orang yang dia mungkin masih kelahiran sana, apa segala macam, mungkin dia bisa bilang begitu. Tapi bayangkan teman-teman, betapa banyaknya orang dan tidak terhitung kalau misalnya dia sudah kelahiran perantauan. Dia kelahiran perantauan, terus nggak pernah ke sana. Ya kalau kau tanya mereka, ya mereka pasti nggak tahu. Nah sama kayak saya ini. Iya. Apalagi yang udah lahir-lahiran sini. Aduh, boro-boro. Bahasa Indonesia saja sudah belepotan. Iya. Kalau anak-anak yang lahiran sini, yang muda-mudinya, youth-nya itu pemuda-pemudi, boro-boro ditanya kampung halaman. Berbahasa Indonesia saja sudah sulit, udah campur-campuran. Begitu teman-teman. Makanya kita juga harus bisa memandang dari dua sudut yang berbeda begitu, ya. Jadi kalau misalnya ditanya kampung halaman yang nggak tahu, ya maklum lah, namanya juga sudah lahir di perantauan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Yusran. Ya, silakan Yusran. Beta. Pakai songko dong. Yusran. Iya bang. Iya bang, halo. Ya, silakan Yusran. Anda Muslim atau bagaimana? Muslim. Silakan bang, nyalakan kamera. Apa mau abang sampaikan? Bantu Silakan, bang, izin bang, bantu nyalakan bang. Oke, saya bantu dari sini bang ya. Tuh, sudah tuh. Oke. Oke, mantap. Silakan. Bang Yusran, apa gerangan bang? Abang naik ke sini. Iya, selamat siang bang. Di Ambon udah siang, udah menjelang sore nih. Selamat siang juga bang. Gimana bang? Iya, yang pertama saya apresiasi lah, luar biasa. Iya, selamat siang bang. Di Ambon udah siang, udah menjelang sore nih. Selamat siang juga bang. Gimana bang? Iya, yang pertama saya apresiasi lah, luar biasa pikiran-pikiran abang yang sangat humanis dalam berdiskusi soal Islam Kristen ya. Ini saya apresiasi. Yang kedua, abang juga jago ya dalam soal Islam ya. Ini juga luar biasa saya apresiasi. Bahkan bisa baca Quran ini kan sesuatu yang jarang ditemukan di saudara Kristiani. Tapi mungkin saran saya bang, diskusi kita ini lebih baik lebih banyak untuk
memberikan pemahaman soal agama kita masing-masing dan tanpa harus membawa atau mengajak orang untuk meninggalkan agamanya. Ini kan sekedar kita tukar pikiran kan. Kita nggak bisa mengklaim kebenaran, Bang. Saya Muslim juga tidak mengklaim bahwa Islam itu benar, dan saya berharap kawan-kawan Kristen juga seperti itu, sehingga masing-masing saja menjalani agamanya dan sesuai dengan keyakinan. Artinya toleransi tetap kita jaga. Tapi kalau kita mau bicara soal pemahaman, ya, kalau di kita itu Muhammad itu Rasul, utusan, Bang. Orang Islam sangat menghargai Yesus. Dalam pandangan Islam, dia adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih dan Muhammad sebenarnya sepupuan, Bang. Apa? Jadi kalau kita Isa Al-Masih atau Yesus dalam iman Kristiani sama Muhammad dalam pandangan Islam adalah mereka adalah sepupuan. Anaknya Abraham. Abraham dalam Islam Ibrahim. Nah begitu. Makanya kalau benturkan Yesus sama Muhammad, Isa sama Muhammad juga nggak benar, Bang. Oke, kita coba ya Bang ya. Kita coba Bang. Jadi gini Bang. Abang itu harus bisa membedakan harapan dengan kenyataan, Bang. Oke. Kadang-kadang memang harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh nih, harapan kita di kantong ada duit 100.000, tapi kenyataannya cuma 50.000. Ya kan? Nah, kalau Abang bilang bahwasanya Muhammad dengan Tuhan Yesus itu tidak mungkin bisa dibenturkan atau dikontrakan begitu. Karena keduanya itu mengajarkan pengajaran yang sama. Itu harapan, Bang. Faktanya tidak seperti itu. Contoh, Bang, contoh. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di kehidupan yang akan datang, itu manusia itu tidak kawin-mawin. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi tidak ada lagi yang namanya tubuh yang seperti yang sekarang kita kenakan. Tubuh yang butuh makan, tubuh yang butuh yang namanya sebagai manusia yang pada umumnya begitu ya. Mungkin dia perlu minum, perlu apa. Tapi tubuh yang dikenakan di kehidupan yang akan datang tidak seperti itu menurut Tuhan Yesus. Nah sementara menurut ajaran Muhammad, di kehidupan yang akan datang itu justru akan lebih hebat luar biasanya daripada yang sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin zaman sekarang nih orang kawin-mawin istrinya satu, kalau di dalam surga besok kata Muhammad itu setidak-tidaknya satu laki-laki itu 70 dapatnya perempuan. Dan kata Muhammad itu susunya perempuan-perempuan itu besar-besar. Sebentar, jadi, Bang, sebentar. Oke. Jadi kalau Abang bilang, jadi kalau Abang bilang tidak kontra gitu, bertentangan, Bang. Gimana? Saya koreksi soal perkataan Abang tadi bahwa Muhammad bilang susu di orang di dalam surga itu dari mana Abang belajar itu, Bang? Dari Al-Qur'an. Al-Quran. Enggak ada. Apa surat berapa, Bang? Dalam Quran surat An-Naba ayat 33. An-Naba. Ya. Bacakan, Bang. Baik. Jadi memang orang kebetulan saya hafal itu surat itu. Enggak, saya hafal. Enak, Bang. Baik. Kita tunjukkan ya An-Naba 33 ya. Iya, An-Naba ayat 33. Saya bilang dalam Al-Quran juga. Sebentar, Bang, saya dalam Al-Quran. Oke. Di dalam surat An-Naba 33 kita akan bacakan ya, Bang ya. Iya. An-Naba 33 ya. An-Naba. Saya balikan ya, Bang ya, kamera saya, Bang ya. Boleh, Bang, boleh. Oke. Kelihatan, Bang, surat An-Naba 33. Oke, Bang, lanjut, Bang. Saya sambil lihat di Quran, Bang, langsung nih. Nih, Bang. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Baca ayatnya, Bang. Oke, kita baca ayatnya ya.
Wa kaiba atroban. Wa kawa'iba atroba. Ya, wa kaiba atroban artinya dan gadis-gadis montok yang sebaya. Di mana di situ saya fitnahnya, Bang? Kan tidak fitnah. Gadis-gadis montok, abang bilang susu besar, makanya agak jauh, Bang. Apanya yang montok, Bang? Hah? Yang montok apanya? Itu bisa saja bodinya, penampilannya, kan begitu, Bang. Jadi gini, menafsirkan sebentar, Bang. Saya berharap teman-teman agama apapun menafsirkan Alkitab agama lain tidak seenak jidatnya, Bang. Baik. Jangan kalau gini, Bang. Kalau saya yang menafsirkan, begini ya, Bang ya. Seandainya yang menafsirkan saya, boleh Abang bilang begitu. Tapi kalau yang menafsirkan itu adalah orang Islam sendiri, Abang nggak boleh ngomong begitu. Baik. Ini Bang ya, surat An-Naba 33 ya. Kita baca tafsirnya, Bang. Kita mulai dari sini dulu. Kementerian Agama ya? Oke. Kita mulai dari Kementerian Agama mana? Saudi Arabia atau Indonesia? Kementerian Agama Medan aja. Oke, Indonesia. Baik, Kementerian Agama Indonesia ya, Bang ya. Nih. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat An-Naba ayat 33. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari-bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita. Coba Bang baca, Bang. Bacanya? Nggak kelihatan. Terus Bang, baca aja Bang. Cantik jelita terus terdapat apa tuh? Ini loh Bang, Oh ya, berpayudara montok. Nah, berarti susunya besar, betul? Jadi jangan dibilang Bang bahwa saya yang fitnah, Bang. Jadi kalau Abang bilang bahwasanya Yesus dan Muhammad adalah sepupu mengajarkan yang sama, itu yang saya sebut dengan harapan, Bang. Makanya saya bilang kita harus bisa membedakan harapan dengan kenyataan. Oke, lanjut Bang. Nah disinilah Bang makanya kita berkomunikasi kan Bang. Makanya saya bilang Bang, saya Kristen mengajarkan Kristen, Anda Islam harus mengemukakan apa kata Islam. Nah yang saya lihat sekarang Bang, banyak orang Islam yang datang ke channel saya ini, pertama, satu, karena dia tidak tahu. Yang kedua, dia tidak tahu tapi nggak mau jujur. Bermunafik. Nah, kalau Abang ini mungkin nih, dugaan saya. Abang ini mungkin tidak tahu. Gitu, Bang. Ya, terus. Nah, setelah mengetahui begini, Bang, berarti betullah bahwa Muhammad menjanjikan atau Allah begitu menjanjikan kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman bahwasanya mereka itu akan dihadiahi gadis-gadis yang berpayudara besar. Betul? Terus? Nah, makanya saya bilang, Bang, berarti bagaimana nanti yang perempuan-perempuan untuk apa itu Bang? Apakah mereka akan main kates-katesan atau bagaimana? Coba Abang jelaskan dulu itu. Soalnya Irma kasihan Bang. Irma dia kemarin udah ketawa-ketawa. Tahu Abang kenal Irma? Nah dia kemarin saya ngobrol begini. Irma itu dia gitu Bang. Karena apa? Karena saya luruskan. Sebentar saya luruskan. Silakan. Ya, jadi gini, Bang. Al-Qur'an surat An-Naba ayat 33 itu wa kawa'iba atroba yang Abang sudah bacakan tafsiran menurut Kementerian Agama. Itu sebagai hadiah buat orang-orang yang beriman. Tetapi lagi-lagi semua kita orang Islam insya Allah yang masuk surga itu akan ketemu sama istri kita. Bidadari itu adalah bonus Bang. Iya, kan dikasih bidadari-bidadari yang payudaranya besar, betul?
Iya, itu bagian dari bonus Tuhan terhadap ketaatan kita dalam melaksanakan perintahnya. Oke. Nah, pertanyaan saya nanti kalau perempuan-perempuan itu Bang, dia dikasih bidadari juga kan? Enggak, kalau perempuan itu dikasih bidadara. Kalau bidadari Dikasih kan cowok-cowok. perempuan. Ya, tetapi tadi saya bilang, Bang, kata Abdul Somad itu tidak akan masuk surga kalau perempuan berpikir seperti itu, Bang. Gimana nih? Karena ayatnya tidak ada. Sebentar nih ya. saya tanya abang satu dulu nih, saya tanya abang satu dulu, Bang. Izin, Bang. Boleh nggak? Silakan. Abang bisa nggak tunjukkan ke saya dan pemirsa semua di Alkitab mana yang Yesus atau menurut pandangan orang Islam mengklaim dirinya sebagai Tuhan, Bang? Aduh Bang, Abang terlambat. Itu, makanya saya mau tanya, Bang. Saya kan baru masuk di live Abang. Iya, oke lah. Tapi sebelum itu Bang, tadi Abang bilang kalau perempuan-perempuan dapat apa? Bidadara. Oke. Itu kalau kata Abdul Somad, perempuan dapat bidadara itu maksudnya pria-pria, betul? Ya. Sebentar Bang, kalau pria-pria berpayudara besar juga? Enggak mungkin. Apanya yang besar? Sebentar, tenang Bang. Kan perempuan. Sebentar, mana ada pria berpayudara lah, Bang? Aneh-aneh aja, Bang nih. Bukan, tadi kan Anda tadi tampan. Dengar, pria-pria gagah, pria-pria tampan. Oke, apanya yang besar? Hah? Apanya yang besar? Apanya yang besar? Udahlah, itu nggak usah masuk ke sana. Waduh. Kan abang kalau masuk situ kan kita udah masuk kategori yang lebih dalam kan. Tapi kan nggak etis kalau kita mau. Cuman saya mau tanya tadi abang itu, abang boleh nggak tunjukkan ke saya di Alkitab mana yang Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan, Bang? Itu aja pertanyaan saya. Oke, coba sebentar. Kira-kira kalau misalnya saya inikan dulu ya Bang ya. Nih sebentar Bang. Karena kalau kita nggak putarkan kata Abdul Somad ini kita nggak sah ini Bang ya. Sebentar Bang ya. Laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang. Bentar Bang. Saya ulang dulu Bang ya. Jangan diganggu dulu Bang ya. Oke, baik. Oke. Ya. Kita dengarkan ini kan ceramah Abdul Somad ya Bang ya. Oke. Ya. Sabar. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang. Bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Jadi begini Bang. Makanya Bang, banyak orang-orang Islam yang memang benar-benar dia jujur. Memang Bang agama Islam ini Bang sebenarnya cuman untuk pria Bang. Karena wanita-wanita kata Muhammad itu kebanyakan dari mereka itu penghuni neraka jahanam. Loh iya Bang. Kata Muhammad itu Bang. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita Bang. Makanya surganya umat muslim itu ya. Agama Islam itu ya sebenarnya untuk kaum pria saja. Gitu. Tapi kita lanjutkanlah diskusi ya besok ya Bang ya. Hari ini saya kayaknya ada keperluan ini Bang ya. Halo? Dia teman-teman tangan saya di sini ya. Nanti kalau saya nanti saya disangkain nurunin nih. Tangan saya ke begini lagi nih. Biar teman-teman lihat. Turun sendiri kan? Biasanya kalau udah kepepet ya begitu teman-teman. Matikan sinyal katanya. Matikan wifi. Itu jurus-jurus lama dan saya sudah sering begitu teman-teman. Ketika saya debat, selalu cara orang menghindar itu begitu. Seperti Rudi Iskariot semalam. Cara dia menghindar, bentar ya, udah ditelepon. Begitu.
Ya, saya rasa untuk kali ini itu dulu ya teman-temannya. Kita lanjut lagi diskusi-diskusi selanjutnya. Jangan lupa terus teman-teman pantengin channel ini, follow. Satu orang Love Orange, bagikan siaran ini, tap-tap layar. Ya, teman-temannya support terus channel ini. Support channel ini baik melalui tap-tap layar, juga support channel ini melalui finansial juga. Teman-teman yang ingin mensupport saya secara finansial, teman-teman bisa support saya di sini. Nah itu teman-teman. Sebelum saya tutup acara saya balikan dulu badan saya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di situ. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya. Oke teman-teman ya, saya rasa itu saja siaran untuk siang hari ini. Selamat siang bagi teman-teman yang mau makan siang, jam istirahat sudah jam 12 siang, begitu ya. Si Irma udah kelihatan lagi dia. Ternyata Irma ini, kemarin kemana kamu Irma? Tuh, hai Bang Edis. Irma juga menghindar semalam. Nah, ngaku kan dia kan. Ngaku dia, Irma ngaku, menghindar. Oke lah, kapan-kapan lagi kita lanjut ya Irma ya. Kita diskusi yang benar, yang serius Irma. Seperti itu. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman untuk hari ini, siang hari ini. Sampai ketemu lagi. Tuhan